Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Afriandi, NPM 06.2018.1.06943. Di sini saya akan menjelaskan apa itu IoT. Oke, apa itu IoT? IoT, Internet of Things, biasa disebut dengan IoT. Dan teknologi ini sudah berkembang pesat, mulai dari teknologi nirkabel, mikro elektromekanikal, sistem, dan internet. Nah, Internet of Things sendiri yaitu adalah sebuah konsep di mana objek tertentu memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan Wi-Fi. Jadi proses ini tidak memerlukan interaksi dari manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Semua sudah dijalankan secara otomatis dengan program. Oke, untuk yang kedua yaitu prinsip IoT. Di sini ada beberapa prinsip IoT. Yang pertama yaitu adalah big analog data. Big analog data yaitu adalah tipe big data yang terbesar dan tercepat jika dibandingkan dengan tipe-tipe big data lainnya. Sehingga dalam banyak hal big data analog perlu diperlakukan secara khusus. Kemudian ada perpetual connectivity, yaitu adalah merupakan konektivitas yang terus-menerus menghubungkan perangkat ke internet. Kemudian ada real time. Real time untuk IoT tidak dimulai ketika data mengenai switch jaringan atau sistem komputer. Kemudian ada the spectrum of insight, yaitu adalah berasal dari data IoT yang berkaitan dengan posisinya dalam 5 fase data flow, yaitu real time, in motion, early life, at rest, dan arsip. Kemudian ada immediacy versus depth, kemudian shift left, dan the next V. Kemudian ada unsur pembentuk IT. Di sini ada beberapa, ada 3. Yang pertama adalah sensor. Sensor ini dapat mendefinisikan instrumen program dan mengubah IoT dari jaringan standar menjadi suatu sistem aktif yang bisa diintegrasikan ke aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua ada konektivitas. Konektivitas dalam IoT adalah membuka untuk jaringan baru dan jaringan khusus IoT. Konektivitas yang digunakan bisa menggunakan skala kecil yang lebih murah, jadi lebih efisien juga. Kemudian yang ketiga yaitu adalah perangkat yang berukuran kecil. Perangkat kecil ini dapat mendukung dan meningkatkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibel dalam pengembangan IoT. Dan teknologi memang seperti itu, makin kecil makin murah dan lebih kuat. Kemudian ada manfaat IoT. Di sini ada 2. Pertama yaitu dapat mengoperasikan banyak hal dari satu perangkat. Kemudian yang kedua yaitu terdapat jumlah waktu yang biasanya dihabiskan untuk melakukan tugas yang sama, jadi lebih efisien dan lebih mudah. Kemudian cara kerja IoT. Cara kerja IoT adalah memanfaatkan suatu program di mana setiap program yang dibuat akan menghasilkan sebuah interaksi antara mesin yang akhirnya terhubung otomatis tanpa adanya campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak, bisa terhubung ketika status aktif terus. Kemudian ada IoT dapat diterapkan di berbagai bidang dalam pekerjaan, yaitu yang pertama adalah pertanian, kedua lingkungan, 3 rumah pintar, 4 transportasi, dan lain-lainnya, masih banyak lagi. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.